Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun sedaya niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngantos pundi? Salisuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha lan utawi kaping telune nawakiduhu. Wasalisuha lan utawi kaping telune nawakiduhu. Jadi kemarin sesi terakhir kita membicarakan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi setelah kita berbicara syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, yang terakhir nawakidul wudu'i, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wasalisuha lan utawi kaping telune nawakiduhu, hal yang ketiga yang membatalkan wudu. Itu maksudnya. Rujuknya kepada nawakiduhu yang di halaman sebelumnya itu, rujuknya ditulis rujuknya. Wasalisuha lan utawi kaping telune nawakiduhu iku masu farji adamiyin. Masu farji adamiyin napa niku? Demek farjine anak Adam. Jadi yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Kata farji itu umum untuk kemaluan laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau sudah digandeng zakarun wa farjun, maka yang zakar itu adalah kemaluan laki-laki, farjin itu artinya kemaluannya perempuan. Tapi kalau disebutkan farjil adami, maka itu kemaluan anak Adam, kemaluan manusia. Maksudnya kalau laki-laki ya penisnya, kalau perempuan itu vaginanya. Jadi membatalkan wudu adalah, salah satu yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Wasalisuha lan utawi kaping telune nawakiduhu iku masu farji adamiyin, demek farjine anak Adam. Au mahalli qati'ihi, utawa panggonan ngetoki farji. Au mahalli qati'ihi, utawa panggonan ngetoki farji. Jadi ada misalkan orang sunat, kan itu dagingnya kan dipotong, potongan dagingnya disentuh juga batal.
Jadi kalau ada orang sunat kan dagingnya yang menutupi hasyafah, yang menutupi kepala penis itu kan dibuang. Nah itu kalau disentuh meskipun sudah terpotong membatalkan wudunya batal. Itu yang dimaksud dengan au mahalli qati'ihi, panggonan ngetoi farji. Walau limayitin lan senajan kedue wong kang mati. Walau limayitin lan senajan iku kedue wong kang mati. Jadi batal juga ketika menyentuh kemaluannya orang yang sudah mati. Misalkan iseng-iseng terus diutak-utik gitu ya, batal, wudunya batal. Atau kalau kita mandikan, bukan masalah iseng-iseng ngutak-ngatik begitu, enggak. Kalau kita mandikan mayit itu loh, kita punya wudu mandikan mayit. Kamu laki-laki mandikan mayit laki-laki, lah kan mandikan kan juga menyentuh, pasti menyentuh kemaluannya, berarti batal wudu. Bukan iseng-iseng ngotak-ngatik, bukan. Kalau misalkan kita mandikan, contohnya begitu, bukan iseng-iseng ngotak-ngatik. Au sagirin utawa bocah cilik. Au sagirin utawa bocah cilik menyentuh kemaluannya anak kecil. Misalkan kalian mawi anak kecil diwawi, itu juga batal wudunya. Kalau saya punya wudu mawi anak kecil, kan disentuh itu kemaluannya, nah itu juga batal wudunya. Terus kalau bilang, Pak ini kan masih kecil, tidak apa-apa kira-kira, saya batal wudu apa enggak kalau nyentuh kemaluannya? Sama, batal. Oke. Kubulan iku dalan ngarep kubulan iku dalan ngarep kana ono kubulan iku dalan ngarep kana ono opo al farju farji. Kubulan iku dalan ngarep kana ono opo farji au duburon utawa dalan buri. Au duburon utawa dalan buri, baik kemaluan depan maupun belakang. Kalau disentuh batal wudunya. Muttasilan iku sambung. Muttasilan iku sambung au maktuan utawa den potong. Muttasilan iku sambung au maktuan utawa den potong, meskipun kemaluannya itu dipotong. Terpotong, maksudnya kemaluan yang terpotong. Ya, maksudnya kalau sedang sunat itu loh. Kalau laki-laki kan sunatnya kan sampai rodok gede. Meskipun anjurannya sebenarnya baru bayi baru lahir itu sudah disunat. Kan kebudayaan beda. Kalau di Madura itu laki-laki sunat itu kalau dia lulus TK mau masuk SD baru disunat. Kalau di sini kadang-kadang SMP baru sunat, SD baru sunat. Itu kebudayaan berbeda, itu tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan biasanya baru lahir langsung disunat. Jadi perempuan juga disunat disunat. Tapi sunatnya perempuan itu biasanya setelah baru lahir langsung disunat. Kalau laki-laki sunatnya agak besar. Ya kalau sudah aliyah gitu, masa belum sunat kan tidak mungkin. Nanti motongnya pakai apa? Motongnya pakai kapak. Masih gede. Ya maksudnya masih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasilan iku sambung au maktuan utawa den potong. Oh ya ternyata ndak ya. Illama angin perkara. Illama angin perkara kuti akang den potong apa ma
Illama angin perkara kuti akang den potong apa ma fil khitani ing dalem sunat. Fil khitani ing dalem sunat. Maksudnya bagian dari kemaluan yang terpotong karena disunat itu tidak membatalkan wudhu kalau disentuh. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada orang hitan dipotong itu ternyata itu tidak membatalkan wudhu. Kalau sudah terpotong, tapi kalau belum terpotong disentuh itu membatalkan wudhu. Wana gidulan utawi perkara kang batalake wudhu maksudnya. Wana gidulan utawi perkara kang batalake atau ngerusak. Wana gidulan utawi perkara kang batalake utawa ngerusak minad duburi saking dubur. Wana kidulan utawi perkara kang batalake atau ngerusak minad duburi saking dubur iku multaqol mamfadi. Iku multaqol mamfadi. Panggonan tetemune bolongan. Iku multaqol manfadi panggonan tetemune bolongan. Jadi begini, saya jelaskan ya. Dubur itu yang membatalkan wudhu itu jika kita menyentuh bolongannya dubur. Tahu bolongannya dubur? Nah kalau bolongannya begini terus masuknya gini, gak nyentuh pada dagingnya itu, gak nyentuh sama dagingnya berarti gak batal. Kalau misalkan kamu masukkan jarimu tapi gak nyentuh pada daging bolongannya dubur itu berarti dia gak batal. Kalau baru nyentuh baru dia batal. Itu kan ada mboten batal. Mana lagi? Multaqol manfadi wa min kubulil mar'ati lan iku saking dalan ngarepe wong wadon. Wa min kubulil mar'ati lan iku saking dalan ngarepe wong wadon yang membatalkan wudhu kalau kemaluannya perempuan yang mana? Wa min kubulil mar'ati lan iku saking dalan ngarepe wong wadon iku multaqo syafraihi. Iku multaqo syafraihi panggonan tetemune lambe lorone farji. Panggonan tetemune lambe lorone farji. Jadi bibir vagina itu membatalkan wudhu kalau disentuh. Bibir vagina yang bagian luar. Ya, yang tahu cuman perempuan saja, kamu kan tidak tahu kalau laki-laki. Alal mamfadi ing atase panggonan metu. Alal manfadi ing atase panggonan metu. Lama orase perkara. Lama orase perkara. Wara'ahuma kang ono ing dalem burine syafraihi. Wara'ahuma kang ono ing dalem burine syafraihi. Ya. Kama halli hitaniha koyo panggonan sunate mar'ah. Kama halli hitaniha koyo panggonan sunate mar'ah.
Jadi perempuan kan juga disunat. Nah, mahallu hitaniha itu tempat disunatnya perempuan. Itu kalau bahasa ilmiahnya namanya klitoris. Kalau bahasa Jawanya apa? ITIL. Itu. Jadi itu dari luar sampai ke dalam. Itu membatalkan wudu. Itu mahallu hitani. Mahallu hitan. Jadi yang disunat itu. Ayo pengaji memang begini, ketepak poso-poso bisa. Nah, tapi tidak apa-apa. Sebagai ilmu, kalian yang tahu. Karena orang yang dalam hadis itu, orang yang wawi tidak tepat saja itu sudah jadi siksa kubur. Nah, kamu harus mengerti begini karena kamu harus tahu caranya bagaimana, batal apa tidak wudunya kalau kamu nyentuh itu. Nah, kalau tidak ngerti kan repot. Bismillahirrahmanirrahim. Kamahalli hitaniha kaya umpamane panggonan sunate mar'ah. Naam, iya bener apa la ma wara'ahuma. Naam, iya bener apa la ma wara'ahuma. Naam, ya bener apa lama wara'ahuma. Yundabu dan sunahake. Yundabu dan sunahake apa al-wudu'u wudu. Yundabu dan sunahake apa al-wudu'u wudu. Min masih nahwil anati. Min masih nahwil anati saking ngusap umpamane wulu kempung. Yundabu den sunahake apa al wudu min masih nahwil anati saking ngusap umpamane wulu kempung. Wulu kempung itu rambut yang tumbuh di area kemaluan. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Kita menyentuh rambut yang tumbuh di daerah kemaluan itu tidak membatalkan wudu, tapi disunahkan untuk wudu. Ya. Nah, punya kitabnya begini. Yundabul wudu'u min masinahwil anati. Wabatinil aliyati lan jerone bokong. Wabatinil aliyati lan jerone bokong. Jadi kalau kamu megang pantatmu itu gak batal wudunya, cuman disunahkan wudu. Wal unsaya ini lan perincilan loro. Wal unsaya ini lan pelinciran loro. Paham? Pelinciran loro itu apa? Testis. Kalau yang laki-laki itu testis tuh. Ya ada bunderan dua itu. Itu namanya unsana ini. Itu kalau dipegang kamu sentuh tidak batal wudu, tapi sunnah untuk berwudu. Jadi yang membatalkan wudu kalau megang kemaluannya saja. Kalau yang laki-laki itu ya yang panjangnya itu aja sampai ujung itu. Tapi kalau sudah megang testisnya itu tidak batal wudu, cuman disunahkan wudu. Begitu pula menyentuh rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, tidak batal wudu, cuman disunahkan berwudu. Wasya'rin lan rambut. Wasya'rin lan rambut nabata. Wasya'rin lan rambut nabata kang cukul opo sya'r. Wasya'rin lan rambut nabata kang cukul opo sya'r fauqa dzakarin ing dalem dukure zakar. Fauqa dzakarin ing dalem dukure zakar.
Di rambut yang tumbuh di atasnya zakar itu disentuh tidak membatalkan wudu, cuman sunnah untuk berwudu. Wa aslu fakhdin lan poe pupu. Wa aslu fakhdin lan poe pupu. Pangkal paha, selangkangan. Pangkal paha, menyentuh selangkangan, menyentuh pangkal paha itu tidak batal wudu, hanya disunnahkan saja. Sunnah berwudu meskipun tidak batal. Walam si sawiratin lan demek bocah cilik. Walam su sawiratin lan demek bocah cilik. Jadi ada laki-laki dewasa menyentuh anak kecil perempuan, atau ada orang perempuan menyentuh anak kecil laki-laki, itu tidak batal wudu, cuman disunahkan berwudu, sunnah berwudu. Wa amrodin lan bocah nom, anak ABG. ABG itu sekelas berapa ABG itu? Anak baru gede, kelas 6 SD, kelas 5 SD ya. Wa amrodin lan bocah nom, wa abrosin lan wong kang loro belang. Wa abrosin lan wong kang loro belang, menyentuh orang yang kena sakit belang. Wa yahudiyin lan wong Yahudi, sunnah berwudu menyentuh bersentuhan atau salaman dengan orang Yahudi, sunnah berwudu. Wa min nahwi fasdin lan saking umpamane cantuk. Wa min nahwi fasdin lan saking umpamane cantuk. Habis bekam, orang habis bekam sunnah berwudu. Wa nadrin lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat. Ini catat tidak apa-apa. Kalau kamu tidak bawa kitab tuh catat poin-poinnya itu supaya apa? Paham. Karena ini dipakai selamanya. Kamu seumur hidup kamu harus ngerti ini. Fikih itu dipakai selamanya. Kamu sekali kamu paham, maka kamu tidak ngamalkan itu dosa. Ya begitu ya. Namanya fikih. Jadi agama itu orang yang nggak tahu itu maka dia itu tidak kena dosa kalau melaksanakan. Jadi misalkan ada orang nggak tahu kalau hukumnya mencuri haram, dia mencuri, maka dia itu tidak kena hukum, ya. Tapi kalau sekali dia dikandani, kamu tidak boleh mencuri karena Al-Quran mengatakan begini, maka sekali dia nggak mengamalkan, tetap mencuri, maka dia itu kena hukum jadinya. Kamu ngaji begini, setelah kamu tahu begini, nggak kamu amalkan, dosa. Tapi kalau kamu belum tahu, misalkan kamu, iya Pak saya tuh dari kemarin itu menyentuh kemaluan saya, tapi saya merasa tidak batal karena saya nggak ngentut, karena saya nggak tahu kalau menyentuh kemaluan itu batalkan wudu, tidak masalah. Tapi kalau mulai sekarang itu kamu sudah kena kewajiban itu, nonton nggih? Itu hukum tuh begitu. Jadi hukum tuh nggak berlaku surut, nggak berlaku surut tuh yang dulu nggak dibahas gitu. Bahasnya mulai dia dibacakan peraturan itu sampai ke depan. Jadi kalau kamu di sini tidak tahu bahwa aturan bawa HP itu tidak boleh, dilarang bawa HP, kamu bawa HP tidak masalah, kamu nggak tahu. Tapi sekali pengumuman bahwa bawa HP dilarang di Pondok Pesantren Al-Fitriyah, kamu lalu bawa HP setelah itu atau ketika itu dibacakan, maka itu menjadi kena hukuman larangan itu. Itu hukum tuh begitu. Coba kalian itu tata pondok ini, kalau kamu jadi pengurus tuh ditata di sini itu bagaimana sih? Anak-anak itu beri aturannya 1, ini 2, terus disosialisasikan. Jangan sampai anak-anak itu dianggap melanggar sedang dia tidak tahu bahwa di sini ada aturan begitu. Itu caranya supaya tertib. Kalau di sini ada aturan harus ngaji, wajib ngaji, kalau tidak ngaji hukumannya takzirnya begini, harus diumumkan, baik ditempelkan maupun diumumkan, dikumpulkan dulu terus dibacakan. Itu aturan tuh begitulah. Fikih ini kan aturan. Ya, fikih itu kan aturan yang batalkan wudu ini, sunnah-sunnahnya wudu ini, rukunnya wudu ini, syaratnya wudu ini. Sudah saya bacakan, ya.
sampun kula bacakan lah, kamu harus mengamalkan. Yang dengar ini harus juga mengamalkan. Nonton, itu fikih itu begitu. Fikih namanya fikih. Fikih itu faham. Lah faham apa? Faham tentang hukum. Nonton nih. Paham tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana? Wa nadrin lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat. Melihat seseorang dengan syahwat tidak batal wudu tapi sunnah berwudu. Walau ila mahramin lan senajan iku maring wong kang mahram. Walau ila mahramin lan senajan iku maring wong kang mahram. Meskipun melihatnya kepada mahramnya sendiri. Mahram itu apa, Rek? Ayo coba tak tanya. Mahram itu apa? Mahram itu adalah orang yang dilarang menikahi. Jadi saya dengan ibu saya itu mahram karena tidak boleh dinikahi. Saya dengan saudara saya itu mahram. Saudara saya yang perempuan mahram tidak boleh dinikahi. Saya dengan keponakan saya, anaknya saudara, itu mahram, tidak boleh dinikahi. Yang boleh dinikahi itu siapa? Satu, sepupu, anaknya paman. Saudara saya punya anak, saya punya anak, anak saya laki-laki, saudara saya punya anak perempuan, boleh menikah. Namanya bukan mahram. Nah itu ya, iling-iling. Nah setiap bersentuhan dengan yang bukan mahram ini, itu adalah batal wudhunya kita. Ya, yang bukan mahram itu siapa? Misanan, anaknya misanan, minduan, anaknya minduan, tetangga. Kalau yang ada hubungan darah, misalkan saya dengan saudara saya perempuan, saya dengan ibu saya dengan bibi saya, itu mahram. Mahram artinya tidak boleh dinikah. Karena dia mahram, maka ketika menyentuh dia, saya tidak batal wudhu. Ini paham ya? Nah, biasanya kan kalau sudah hari raya itu, kalau sudah hari raya silaturahmi, salaman semuanya begitu, itu harus mengerti siapa yang ini batal wudhu, siapa yang tidak batal wudhu. Kalau biasanya keluarga yang lebih hati-hati itu sudah pasang aturan. Selain kepada saudara tidak boleh bersalaman, misanan tidak boleh disalami, minduan tidak boleh disalami sak penisor. Tapi kalau di atas, saya dengan saudara saya dengan ibu saya dengan anak saya yang perempuan, itu mahram. Mahram artinya tidak boleh dinikahi, sehingga kalau menyentuh tidak batal wudu. Kalau saya dengan kamu, saya dengan Vinda, saya dengan murid-murid ini ya mahram. Bukan mahram, sehingga saya menjadi batal kalau saya bersentuhan. Maka kalau di pondok pesantren itu dijaga itu ya, dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, sunnah berwudu ini ya. Walau ila mahramin wa talaffudin lan ngucapake. Wa talaffudin lan ngucapake bimaksiatin kelawan maksiat. Wa talaffudin lan ngucapake bimaksiatin kelawan maksiat. Mengucapkan sesuatu yang mengandung unsur kemaksiatan, misui orang, sunnah berwudu, misui orang. Atau ngomong sing kotor-kotor, ya, ngomong yang kotor-kotor, ngertilah samanya yang kotor-kotor itu omongan apa? Itu kalian harus disunahkan berwudu. Wa ghadabin lan muring-muring, marah-marah. Kalau marah-marah disunahkan wudu. Orang yang marah disunahkan wudu. Wa ghadabin lan muring-muring. Wa hamli mayyitin lan gawa mayit, ngusungi mayit.
Wa hamli mayyitin lan gawa mayit.